Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya hamba Allah di Berau. Saya lihat satu flyer informasi. Di situ dijelaskan ajakan untuk zakat THR Buya. Dengan cara THR ditambah dengan gaji lalu dikalikan 2,5%. Benar kan Buya? Demikian ada di dalam syariat, itu zakat THR Buya. Kita itu dilarang berbuat zalim kepada orang fakir dengan tidak mengeluarkan zakat. Juga tidak boleh zalim kepada orang kaya dengan mewajibkan zakat yang tidak wajib. Enggak boleh. Adil. Selagi tidak, jangan katakan wajib. Sekarang gaji hanya berapa juta langsung kena wajib zakat, profesi dan sebagainya. Ini pengurus zakat kok hobi banget ngejar orang zakat-zakat. Tolong kepada badan zakat dimanapun, tolong. Serius memahami makna ini. Kita tidak boleh mengambil haknya orang lain. Biarpun untuk orang kaya, memang dia kaya, dipilih oleh Allah jadi kaya. Bukan setiap orang kaya langsung kena zakat. Bagaimana jual aset keluar zakat? Ada kan? Jual aset suruh bayar zakat. Aset dijual nggak bayar zakat. Mana ada zakat jual aset? Kalau jual beli baru bayar zakat. Kepada pengurus zakat tolong. Jangan dolim kepada orang fakir, tapi juga jangan dolim kepada orang kaya. Nggak boleh berbuat dolim dalam Islam. Saya harus sedikit tegas masalah ini. Sekarang kedzaliman unik sekali. Setelah zakat terkumpul, dibagikan kepada yang tidak boleh. Misalnya, zakat untuk membangun masjid dan sebagainya. Ini kan model zalim kepada orang fakir. Orang fakir nunggu dipakai untuk bangun pondok, bangun masjid. Mohon maaf, ini serius ini. Alhamdulillah kami bangga dengan Badan Amil Zakat Cirebon. Di saat kami menyampaikan kalimat ini, kami diundang. Waktu di Badan Amil Zakat dan diskusi selama 2 jam untuk menjelaskan masalah ini. Karena apa? Orang fakir menunggu jangan untuk bangun pondok pesantren, bangun masjid. Yang bangun masjid orang kaya, jangan duitnya orang fakir. Jadi kita salah dari 2 cara. Mengambilnya juga salah. Yang tidak wajib zakat, kita kan wajib zakat. Anda jual aset, harganya 10 miliar. Biarpun 10 miliar, orang jualan, kok bukan jual beli dia. Orang jualan bukan jual beli, jangan langsung wah wajib zakat. Kok seneng banget ngejar zakatnya orang. Zakat profesi seorang pegawai gaji 4 juta. Gaji 5 juta langsung kena zakat profesi. Ini hobi banget ngambil zakatnya orang. Duitnya orang. Mohon maaf saya harus tegas masalah ini. Kenapa? Zalim kepada orang kaya juga tidak boleh. Zalim kepada orang fakir juga tidak boleh. Sementara zakat profesi itu keringat. Sehingga kalau kita kembali kepada aimah, maka tidak ada itu zakat. Kalaupun harus diadakan karena gajinya sangat tinggi dan sebagainya, maka diringankan seringan-ringannya. Bukan langsung dikit-dikit profesi, dikit-dikit zakat profesi, dikit zakat profesi. Mohon maaf ini. Tolong dicek, ditelaah kembali masalah ini. Nah, kalau harus mengatakan adanya zakat profesi, maka diringankan seringan-ringannya. Ambil semua dari operasionalnya. Misalnya dikumpulkan. Ini adalah kalau harus mengambil adanya zakat profesi. Coba dibahas di mana? Ulama dulu bahas malah zakat profesi. Wong itu keringat, bukan harta yang berkembang. Itu hasil keringat saya, tenaga saya. Nah, tapi setelah Anda mendengar ini, hei orang yang biasa zakat profesi, jangan pelit juga, sedekah tetap dong. Nah, jadi zakat profesi bagi yang ingin hendaknya diringankan seringan-ringannya. Bagi yang mengatakan adanya zakat profesi adalah diringankan seringan-ringannya. Jadi dikumpulkan dalam 1 tahun adalah nanti di ujungnya diperkirakan harus sampai 1 nisab. Nisabnya senilai emas 80 gram kurang lebihnya. Tapi bukan murni setelah diambil dari biaya operasional yang ada hubungannya dengan kerjaannya. Kalau dia harus nyewa, bayar sopir, bensin, kendaraan, itu berapa kira-kira? Setelah diambil itu semuanya, bersih baru dikalikan 12. Kalau dikalikan 12 plus tambahan zakat apa tadi? THR. Kemudian setelah itu terkumpul senilai kurang lebihnya apa 80 gram emas murni tadi, baru nanti boleh dikeluarkan zakat. Nah, untuk mengeluarkannya boleh setiap bulan. Jadi dikira-kira, misalnya saya punya gaji adalah 10 juta. Kalau 10 juta itu kalau diambil operasionalnya 4 juta deh. Kalau 4 juta berarti kan 6 ya. 6 kali 12. Kalau berarti uang sisa saya bersihnya tinggal 6 juta. 6 juta kali 12 itu terhitung cukup untuk senilai emas berapa? 40 gram.
Berarti setiap bulan saya bisa mengeluarkan 2,5 dari 6 juta, bukan 2,5 dari 10 juta. Diringankan dulu dong untuk operasionalnya. Untuk biaya bensin dan sebagainya dan seterusnya, sopirnya, semuanya diringankan seringan-ringannya. Karena masalah zakat profesi adalah tidak ada pembahasan khusus tentang itu. Ini adalah ijtihadnya orang mutaakhirin ini, maka dari itu karena ijtihad. Karena apa? Pertimbangan ijtihad itu begini. Dulu memang nggak ada orang punya gaji sampai puluhan juta, nggak bayang. Orang kerja itu gaji hanya makan sehari 2 hari. Orang kerja kan begitu. Sekarang ada orang kerja gajinya sampai 50 juta, 100 juta. Sehingga pikir, bagaimana orang yang punya panenan hanya 10 juta saja wajib zakat? Ya, pemanenan yang nilai 10 juta sudah wajib zakat. Bagaimana ini? 10 juta, 15 juta hanya. Kan kalau tidak salah 700 beras itu atau 1,2 ton itu kan senilainya kurang lebih hanya belasan juta ya. Itu sudah wajib zakat. Bagaimana orang gajinya segitu tidak wajib zakat? Baru si para ulama berijtihad. Tapi ulama mereka juga punya nurani. Karena pada dasarnya tidak ada zakat profesi ini, maka ini ijtihadnya para ulama mutaakhirin, maka diringankan seringan-ringannya. Bukan seperti itu langsung. Berarti gimana? Gaji plus THR langsung kurangi 2,5% lah. Tolonglah badan ambil zakat. Jual aset jangan suruh wajib zakat. Tolong dikoreksi lagi. Mohon maaf ini kami karena apa? Kedzaliman nggak boleh kepada siapapun. Kepada orang fakir. Orang fakir jangan duit zakat Anda hambur-hamburkan untuk bangun ini tuh. Fakir tuh nunggu. Kalau Anda pengen tahu orang fakir, pergi ke rumah sakit yang murah sana itu. Ada orang yang bisa anak orang tuanya sakit. Iya, dia dapat bantuan dari negara yang sakit. Tapi yang jaga siapa yang gaji dia? Ayo. Akankah kita rela menggunakan uang itu untuk membangun masjid, bangun pesantren dan sebagainya? Kita perlu nurani. Jangan melakukan sana sini zalim. Zalim mengambilnya, zalim menyalurkannya. Waduh, apa ini? Jangan sampai seharusnya ini untuk membantu orang malah menjadi ajang untuk berbuat zalim. Sedikit masalah zakat ini penting banget. Penjahat zakat ada 3. Penjahat zakat ada 3. 1, orang tidak berhak nerima zakat, ngaku-ngaku dia nerima zakat. Berhak. Yang kedua, yang tidak mengerti zakat, membagi dengan cara yang salah. Yang ketiga, orang wajib zakat tidak membayar zakat. Hati-hati. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Amin. Dari hal-hal yang semacam itu. Mohon maaf ini kami sampaikan demi agar kita tidak zalim kepada siapapun. Jangan dianggap zalim itu nggak boleh kepada orang fakir saja. Zalim pada orang kaya juga tidak boleh. Keadilan harus ada. Dan keadilan adalah dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.